Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Raisa dari kelas 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang networking model. Di sini ada definisi. Definisi itu, networking model adalah sebuah konsep dalam arsitektur jaringan yang digunakan sebagai standar dalam proses komunikasi data perangkat dalam jaringan. Selain menjadi standar networking, model ini juga memberikan panduan tentang bagaimana data dikirim, diterima, dan diproses dalam jaringan. Sebelum networking model ada, setiap vendor membuat atau memiliki networking modelnya masing-masing. Karena setiap vendor memiliki networking model yang berbeda, maka komunikasi antar vendor sulit dilakukan. Jadi usaha untuk membangun suatu jaringan komputer yang sangat besar. Oleh karena itu, dibuatlah sebuah standar atau spesifikasi minimum oleh ISO atau International Organization for Standardization pada tahun 1984, yaitu dengan nama OSI atau Open System Interconnection, atau bisa disebut juga OSI 7 Layer Model. Nah, di sini ada gambarannya ya teman-teman. Nah, seperti ini. Kita lanjut saja. Networking model itu ada dua, yaitu networking model sekarang menggunakan TCP/IP model. Ini karena TCP/IP lebih les atau formal dibanding OSI. Yang kedua, sebaliknya, karena OSI lebih kompleks, maka sering digunakan untuk kebutuhan edukasi. Lanjut, ada OSI model. OSI model dikembangkan oleh International Organization for Standardization atau bisa disingkat sebagai ISO sebagai kerangka kerja untuk menghubungkan sistem yang berbeda dalam jaringan. OSI model memecah proses komunikasi menjadi 7 lapisan dari fisik hingga aplikasi untuk memberikan standar komunikasi yang konsisten. Lanjut, di sini ada TCP/IP atau Transmission Control Protocol atau Internet Protocol. TCP/IP model juga dikenal sebagai protokol internet, merupakan dasar dari jaringan internet dan desain lebih sederhana dibanding OSI model. Dengan hanya 4 lapisan, model ini dibuat oleh US Department of Defense atau bisa disingkat sebagai DoD. Model ini menggabungkan fungsi beberapa lapisan OSI ke dalam satu lapisan yang lebih luas. Lanjut, di sini ada cara kerja jaringan TCP/IP. Yang pertama, memecah data menjadi paket kecil. Cara kerja pertama yaitu memecah data menjadi paket-paket kecil sebelum ditransmisikan ke media lain yang disebut layer. 2. Paket dikirimkan melalui router. Router berfungsi untuk mengirimkan sekaligus menentukan route untuk pengiriman paket data. Yang ketiga, paket berhasil dikirim ke tujuan. Jika paket sudah terkirim dan sampai ke alamat tujuan, selanjutnya layer TCP/IP akan menjalankan tugasnya masing-masing, mulai dari penerjemahan sinyal menjadi data, hingga akhirnya disusun menjadi sebuah file utuh. Nah, nanti gambarannya seperti ini ya teman-teman. Dari pengirim paket data, lalu menuju ke router, nanti kan menuju ke TCP/IP-nya, lalu menuju ke penerimanya. Nah, di sini ada struktur OSI TCP/IP model. Nah, untuk OSI itu tuh seperti ini ya teman-teman. Untuk TCP/IP gambarannya seperti ini. Ini juga yang TCP/IP. Lanjut, struktur TCP/IP model. 1. Application atau lapisan aplikasi melayani antarmuka untuk aplikasi atau perangkat lunak untuk berkomunikasi melalui jaringan. Protokol HTTP, PTP, SMTP, dan lainnya. Lanjut, di sini ada TCP/IP Application Layer, Communication Process According to HTTP.
Jadi di sini fungsinya si user atau pengguna ini orang yang akan membuka website lewat browser seperti Chrome, Firefox, atau dan lain-lain. Contohnya kalian mau buka YouTube, Google, seperti itu ya. Sekarang kita akan contohkan. Kita masuk ke Chrome. Nah, di sini misalkan kita masuk ke cisco.com ya. Maaf ya teman-teman, di sininya mungkin agak lama. Kita coba ketikkan lagi cisco.com. Mungkin di saya tidak bisa ya teman-teman. Jadi kita cuma buka aja YouTube ya teman-teman. Nah, seperti ini gambarannya ya teman-teman. Jika si user ini membuka web. Nah, si user ini atau penggunanya. Nah, lalu apa sih gunanya si browser ini? Ternyata fungsinya sebagai perantara atau pengguna dan server. Browser ini mengirim permintaan ke website yang ingin dibuka. Jadi kalau kalian mau mencari website yang ingin kalian buka, nanti si browser ini akan mengirimkan permintaan ke website servernya untuk kalian bisa membuka websitenya. Seperti tadi saya ya, saya kan mau membuka cisco.com ya, tidak bisa ya teman-teman. Jadi saya coba buka YouTube saja. Ternyata kalau buka YouTube bisa. Nah, kalau si web server ini fungsinya itu tempat penyimpanan data atau website seperti gambar, teks, atau halaman web. Fungsinya memproses permintaan dari browser lalu mengirim data balik. Jadi seperti itu ya teman-teman gambarannya. Kalau kalian coba membuka browser. Lanjut, di sini ada struktur TCP/IP model. Transport layer atau lapisan transport mengatur pengiriman data dan memastikan keandalan komunikasi antar aplikasi pada host yang berbeda. Protokol utamanya yaitu TCP dan UDP. Di sini ada struktur TCP dan IP model. TCP atau Transmission Control Protocol, terus ada TCP menggunakan koneksi, data dikirim secara berurutan, mencegah data yang macet, dan mempermudah dalam menemukan dan memperbaiki kesalahan. Negatifnya, terdapat banyak komunikasi atau dua arah antara kedua pihak sehingga butuh waktu yang lebih lama, teman-teman. Lanjut, ada struktur TCP/IP model. UDP atau User Datagram Protocol di sini tidak berbasis koneksi, tanda pengenal atau nomor urut, tidak mengkoreksi kesalahan pengiriman, dan tidak peduli apabila paket hilang. Positifnya, UDP mengirimkan data jauh lebih cepat ketimbang TCP. Mohon maaf ya teman-teman. TCP/IP model lebih berfokus pada fungsionalitas dan efisiensi dibandingkan dengan OSI model dengan fungsi utamanya yaitu menyediakan standar komunikasi dalam jaringan dan internet, mengurangi kompleksitas dengan menggabungkan beberapa lapisan OSI,
menyederhanakan protokol dengan hanya menggunakan 4 lapisan inti. Nah, di sini ada TCP/IP network layer. Network layer itu atau lapisan jaringan merupakan proses di mana setiap perangkat komputer diberikan identitas berupa IP address. Pemberian IP address berperan sebagai alamat yang berguna untuk mengoneksikan sejumlah perangkat dalam jaringan. Selain itu, IP address juga dapat mencegah terjadinya kesalahan alamat ketika dilakukan pengiriman paket. Nah, untuk network layer hanya terdapat satu contoh, yaitu IP. IP menyediakan dua fitur yang sangat penting, yaitu addressing dan routing, yang dimana berfungsi untuk menangani konektivitas dan pemilihan jalur. Setiap perangkat jaringan memerlukan alamat unik di jaringan. Nah, di sini ada data link dan physical layer. Data link mendefinisikan protokol yang dibutuhkan pada physical layer. Salah satunya fitur pada data link layer ialah VCS atau Frame Check Sequence, yaitu Error Detection Mechanism. Dia hanya mendeteksi error tanpa recovery. Addressing yang digunakan pada data link layer adalah MAC address. Physical layer mendefinisikan cabling pada suatu jaringan komputer yang mendefinisikan secara fisik apa yang digunakan untuk menghubungkan antar device. Di sini ada encapsulation dan decapsulation. Pada komputer pengirim pada komputer pengirim terjadi proses pemecahan paket data menjadi paket yang lebih kecil dengan penamaan yang berbeda sesuai dengan masing-masing layer. Setelah paket dipecah-pecah menjadi potongan yang lebih kecil, juga dilakukan proses pembungkusan paket data yang disebut dengan encapsulation. Pada komputer penerima, terjadi proses sebaliknya, yaitu proses pembukaan bungkusan paket yang diterima dari pengirim, yaitu decapsulation, dan proses penggabungan kembali pecahan-pecahan paket data menjadi paket data yang utuh. Nah, seperti ini ya teman-teman gambarannya antara encapsulation dan decapsulation. Jadi pengirim itu nanti akan dipecah menjadi paket satu data seperti ini, lalu mengirimkan paket data ke decapsulation. Di decapsulation akan digabungkan kembali si pecahan paket data tersebut. Nah, seperti ini ya teman-teman paketnya yang dipecah lalu nanti akan digabungkan kembali. Nah, nama pesan pada TCP/IP yaitu ada segmen, pocket, dan frame. Nah, TCP itu sudah. Baik, sampai sini saja mungkin materi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.